Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, video kali ini kita akan belajar apa itu yang namanya VLAN atau bisa kita sebut yaitu Virtual Local Area Network. Nah, sebelum kita membahas VLAN, saya akan menjelaskan terlebih dahulu. Nah, misalkan di sini itu terdapat ruangan. Nah, di ruangan ini terbagi menjadi 3. Nah, di ruangan pertama ini kita sebut saja ruangan engineering. Lalu yang kedua, ruangan programming. Dan yang ketiga, kita sebut saja marketing. Nah, untuk yang engineering, misalkan kita akan memberikan IP-nya itu 192.168.10/24. Nah, kita ini dulu ya, misalkan engineering ininya kita beri 10. Lalu untuk programming, karena mungkin harus memiliki internet yang lebih, jadi kita 20. Lalu untuk yang marketing kita beri 30. Nah, jika sudah seperti ini, kita akan beri IP seperti yang awal ini. Kita IP-nya 192.168.20/24. Nah, untuk yang ketiga ini (192.168.30/24). Nah, bisa kita lihat ya, ini sudah dari blok ini sudah masing-masing memiliki IP-nya sendiri. Nah, di sini misalkan engineering ini ingin Nah, jadi fungsi pertama VLAN itu adalah untuk memanajemenkan. Nah, fungsi keduanya yaitu untuk memecah broadcast domainnya. Nah, misalkan yang engineering ini bisa dikatakan PC1. Lalu yang ini PC2, lalu yang ini PC3. Nah, misalkan PC1 ini ingin mengirimkan data ke PC2. Nah, dari PC1 ini akan mengirimkan ke switch. Di switch ini akan mengirimkan ke PC1 dan juga PC2. Nah, untuk nge-broadcast, tapi paket tersebut tidak akan dikirim ke programming dan juga ke marketing karena sudah memiliki IP yang berbeda. Oke, selanjutnya. Nah, jadi tidak akan ke sini ataupun ke sini. Oke, selanjutnya kita akan praktik yang namanya VLAN dengan simulasi di Cisco Packet Tracer. Nah, kita langsung saja untuk simulasi VLAN-nya. Kita masuk ke network, lalu pilih switch, lalu ke PC. Nah, untuk lebih memudahkan kita, misalkan kita akan membuat
PC yang lebih banyak. Kita tekan CTRL, lalu klik PC-nya, lalu klik. Dan ini akan lebih memudahkan untuk membuat PC-nya. Lalu setelah ini kita ke kabel. Seperti tadi, tekan CTRL, lalu ketikkan ke sini. Maaf. PC ke switch, dari PC ke switch, PC 4 ke switch, dan PC 5 ke switch. Nah, untuk kita ganti nama PC-nya PC 6 agar lebih mudah ya. Nah, saat ini kita konfigurasikan untuk blok ini dan blok ini itu akan berbeda IP-nya. Misalkan di sini memiliki IP 192.168.10/24. Lalu sebelah sini 192.168.20.0/24. Nah, lalu kita masukkan, tinggal konfigurasi di PC-nya. Nah, untuk ini gateway tidak ada ya, karena kita sekarang sedang belajar untuk menggunakan atau cara plan bekerja terlebih dahulu. Untuk PC 1 desktop IP, PC 2. Nah, untuk PC 2 ini ya 3. Nah, kita buat blok terlebih dahulu. Nah, untuk ini kita gunakan nama plan 10. Lalu blok yang ini kita ketik dulu plan 10. Lalu untuk yang ini plan 20. Nah, untuk plan ini tidak hanya namanya plan 10 atau plan 20, bisa plan 1, 2, 3 atau seterusnya. Nah, kita konfigurasi PC sebelah blok yang plan 20. .1 PC 4 plan 2. Maaf. 20.2. Untuk PC 5 20.3. Nah, setelah ini kita akan konfigurasi plan-nya untuk memasukkan dari plan 10 interface-nya. Kita akan bagi
Sedangkan yang ini FA1 berarti akan masuk ke flan 10. Lalu untuk bagian ini kita masukkan ke flan 20. Kita masuk pada switch. Nah, lalu pada tab CLI. Lalu kita masuk dulu pada enable. Kita akan mulai konfigurasi flannya. Lalu konten. Nah, setelah ini kita akan memberi nama untuk flan-flannya dulu. Kita beri nama ke flan 10. Lalu misalkan saya akan memberi namanya yaitu lab 1. Exit. Kita akan beri nama flan yang sebelahnya yaitu flan 20. Flan 20. Lalu beri nama. Saya akan beri nama yaitu lab 2. Nah, setelah ini untuk keluar kita bisa masukkan yang FA ini ke flan tadi. Nah, kita ke konten. Maaf, kita exit terlebih dahulu. Interface. Kita lihat terlebih dahulu di flan 10 ini interface-nya berapa. Ini interface FA01, ini 02, dan yang ini 03. Interface FA0/1. Lalu switch port mode access. Nah, setelah ini switch port access flan 10. Nah, setelah ini kita exit keluar dulu. Nah, masukkan lagi seperti ini interface FA0/1. Masukkan lagi. Nah, yang ini berarti kita masukkan PC yang tadi. Nah, PC yang ini, PC1 ini interface-nya adalah FA0/2. Jadi kalian harus lihat dulu ya di sini ya berapa. Lalu switch port mode access. Switch port access flan 10. Nah, kita keluar lagi dan masukkan interface yang ketiga. Interface FA0/3. Maaf. Interface FA lalu switch port mode access, lalu switch port access flan 10.
Nah, kita sudah masukkan ininya semua ya. Lalu kita bisa melihat IP atau interface yang sudah masuk ke bagian VLAN-nya. Kita keluar dulu. So, VLAN. Nah, ini sudah terlihat ya. Nah, yang VLAN 10 yang diberi nama Lab 1, interface-nya sudah masuk, yaitu interface 0/1, 0/2, dan 0/3. Nah, sekarang kita akan masukkan yang di Lab 2 atau yang di VLAN 20. Nah, kita masuk ke mode privilege. Enable kontak. Nah, untuk agar lebih cepat kita masukkan interface-nya, yaitu dengan cara interface range FA. Nah, kita lihat dulu FA yang ada di sini. Nah, ini interface-nya 04, lalu 05, dan yang terakhir 06. FA 0/4-6. Seperti ini ya. Lalu enter. Kita masukkan seperti tadi. Switch port. Switch port. Mode access. Lalu yang kedua, switch port. Access VLAN 20. Nah, kita keluar untuk ini, kita keluar lagi. Nah, kita lihat ya sekarang VLAN. Nah, VLAN ini bisa untuk melihat hasil yang tadi kita ini. Nah, sekarang sudah terlihat yang VLAN 20 yang diberi nama Lab 2 sudah aktif, dan ini adalah interface yang masuk ke Lab 2, yaitu FA 04, 05, dan 06. Nah, kita bisa coba ya dengan mengirim paket. Apakah sudah berhasil atau ada yang belum? Kita coba di VLAN 10 dari PC 6 ke PC 1. Nah, sudah terlihat sukses ya. Kita coba dengan PC 1 ke PC 2. Nah, sukses juga. Kita lihat yang sebelahnya, yang di VLAN 20 dari PC 3 ke PC 4. File. Kita lihat dulu ya. IP-nya terhapus. Ini adalah 20.1. Oke. Kita lihat juga yang ini. Nah, sudah ya. Kita tinggal kirim paket dari PC 1 ke PC 3 ke PC 4. Nah, sudah sukses. Lalu dari PC 4 ke PC 5. Sukses juga. Oke. Setelah ini kita buat blok lagi di sebelah kanannya. Kita ulangi seperti tadi. Ke PC, lalu ke switch, lalu ke PC. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Lalu kabelnya PC 7 ke switch, dari PC ke switch, dari PC PC ke switch, dari PC ke switch. Yang sebelahnya
Nah, setelah ini kita lanjutkan seperti tadi untuk mengkonfigurasi PC-PC-nya. Kita ini dulu ya. Nah, dari IP-nya dulu di sini yaitu dengan 192.168.0/24. Lalu yang sebelahnya 192.168.20/24. Nah, sudah seperti ini. Kita konfigurasikan ke PC-nya. Untuk yang bagian plan 10, kita ke desktop, IP configuration. Ini menjadi 10/4. Kita lanjutkan yang tadi ya. Lalu yang PC 8 PC 5. Ke desktop, IP 6. Lalu untuk di bagian plan 20-nya kita konfigurasi lagi. Nah, ini 20 titik, lanjutkan yang tadi ya. Tadi di sini udah 1, 2, dan 3, sekarang berarti 4. Nah, sekarang ganti jadi 5. Lalu PC 12 kita konfigurasi kembali. PC 6. Oh maaf, IP-nya 6. Nah, jika sudah, kita beri ini dulu agar lebih mudah untuk dimengerti. Ini blok yang ini, lalu ini juga blok yang ini. Yang ini plan 10 dan yang ini plan 20. Nah, setelah ini kita konfigurasi lagi seperti tadi. Kita ke switch, lalu ke tab CLI, kita lakukan VLAN yang tadi lagi. Enable contact. Nah, kita beri nama VLAN-VLAN-nya dulu ya. VLAN 10. Name. Nah, tadi lab 1, lab 2, sekarang lab 3. Lab 3. Exit. Kita ke VLAN 20. Kita beri nama lagi. Dan lab 4. Lalu exit. Nah, ini kita langsung saja untuk masukkan interface-nya ke VLAN masing-masing. Nah, yang VC7 itu interface 1, lalu ini interface 2, lalu interface 3 berada di bagian VLAN 10. Kita masukkan seperti tadi agar mudah. Interface range EVA 0/.
1 sampai 3. Oke, lalu switchboard, mode akses, lalu switchboard, akses, plan 10. Nah, kita exit dulu untuk melihat. Nah, kita lihat ya. So, plan. Nah, ini lab 3 ya. Nah, bahwa FA-nya sudah masuk. Lalu kita ke masukkan yang tadi. Maaf. Interface range. Nah, interface range ini agar kita lebih mudah dan langsung memasukkan IP-nya ya, tidak satu-satu seperti yang awal tadi. FA. Nah, kita lihat dulu ini FA berapa. Ini 4, yang ini 5, dan yang ini 6. FA 0/4 sampai 6. Oke. Lalu switchboard. Maaf. Mode akses. Lalu switchboard. Akses. Plan 20. Lalu exit. Nah, kita lihat lagi. So, plan. Nah, di sini sudah terlihat ya, sudah masuk IP-nya, yaitu FA 0/4, 0/5, dan FA 0/6. Berarti sudah berhasil ya untuk membedakan plan 10 dan plan 20. Nah, kita akan mencobanya dulu dengan mengirim paket dari PC 7 ke PC 8. Nah, sudah terlihat sukses. Lalu PC 8 ke PC 9. PC 9 ke ini. Lalu sukses. Nah, sebelah untuk yang plan 20 kita coba. Sukses juga. Lalu dari PC 11 ke PC 12. Nah, sudah terlihat juga ya bahwa sudah sukses. Nah, setelah ini kita akan sambungkan dulu kabelnya. Nah, kita akan mengkonfigurasi yang namanya trunk. Nah, trunk ini kita akan konfigurasikan agar bisa dari switch 1 ke switch 2 berkomunikasi. Nah, kita bisa lihat ya bahwa switch ini memiliki interface-nya FA07. Lalu kita konfigurasi dulu di switch yang pertama di tab CLI. Enable content. Nah, untuk mengkonfigurasi switch ini berarti kita interface untuk yang tadi ini ya, FA 0/7. Nah, setelah ini switchboard, mode trunk. Nah, untuk melihat apakah mode trunknya sudah aktif atau belum, kita bisa dengan perintah do show
interface true. Nah, ini sudah terlihat ya bahwa sudah true atau sudah mode 1. Nah, setelah ini kita konfigurasi true di switch yang kedua. Caranya seperti tadi ya. Kontak, lalu interface mode true, FA 0/7, lalu switch port mode true. Setelah ini kita keluar. Nah, kita lihat ya, apakah sudah mode true atau belum. So in true. Kita ulangi, do so interface true. Maaf. Kita ke mode ini dulu ya. Sekarang kita lihat do so in true. Nah, sudah terlihat ya, ini juga sudah trunking. Oke, setelah ini kita bisa coba dari PC ini ke PC ini apakah bisa menyala atau tidak. Oke, kita lihat dengan cara mengirim paket dari PC 6 ke PC 7. Nah, sudah terlihat ya bahwa sudah sukses. Lalu PC 3 ke PC 10. Nah, sudah sukses juga. Oke, nah sekarang kita akan belajar yang namanya Alloytron. Nah, Alloytron ini untuk misalkan kayak siapa saja atau interface apa saja yang bisa dilewati. Oke, kita masuk ke switch. Kontak. Nah, kita enter interface true untuk melihat terlebih dahulu. Maaf, salah. So interface true. Nah, ini bisa dilihat ya bahwa yang bisa melewati plannya adalah dari 1 sampai 1005. Nah, kita akan coba misalkan yang dilewati hanya yang 10 dan 20. Nah, ini adalah plan yang sudah dilewati yaitu 1, 10 dan juga 20. Yaitu kita langsung saja ke kontak, lalu interface FA 0/7. Nah, lalu switch port true. Allow plan. Nah, di sini saya akan hanya melewati misalkan dari plan 10 dan sampai 20. Oke, lalu exit, lalu do untuk melihat.
So intro yang bisa dilewati hanya 10 dan 20. Oke, kita coba mengirim paket dari 3 ke 10. Nah, bawah sudah sukses ya. Nah, itu yang dimaksud dengan alawetron. Nah, sekarang kita akan membuat blok ketiga lagi. Lalu masukkan kabelnya. Maaf. Kita konfigurasikan kembali seperti tadi ya. Sebelahnya. (20.0/24). Oke, tinggal konfigurasikan PC-nya. Desktop IP. Kita lanjutkan yang tadi ya. Di sini sampai 6, sekarang berarti 7. Lalu PC ini. Delapan. Sembilan. Lalu di plan yang ke-20. Sama saja titik 7. Delapan. Sembilan. Nah, setelah dikonfigurasi, kita akan melakukan seperti tadi dengan mengkonfigurasi switchnya ke plan, ke tab CLI. Nah, kontek. Lalu kita beri nama lagi plannya. Plan 10. Name. Sekarang kita beri lab 5. Lalu exit ke plan 20. Name lab. Nah.
lalu exit. Kita tinggal masukkan interface-nya. Range FA 0/ kita lihat dulu slash FA1 sampai FA3 sampai 3. Lalu switch port mode akses. Oh maaf, salah. Switch port mode akses. Nah, lalu switch port. Akses plan 10. Nah, next. Lalu ulangi yang tadi, tinggal masukkan interface yang 20. Range FA 0/ kita lihat di 4 sampai oh iya 4 sampai 6. 4 sampai 6. Oke, lalu switch port mode akses, lalu switch port akses plan 20, lalu exit, lalu show plan untuk melihat. Maaf. So ini kalau sudah aktif di lab 5 dan juga lab 6. Nah, sekarang kita tinggal konfigurasi drone. Kita masukkan kabelnya terlebih dahulu dari switch ke switch. Kita kasih kotak terlebih dahulu agar mudah dimengerti. Sekarang kita ke mode drone. Konten, lalu interface FA 0/7, lalu switch port mode drone,
Nah, sudah selesai ya. Kita bisa lihat. To show in trunk. Nah, jadi sudah terlihat bahwa ini sudah masuki mode trunk. Nah, selanjutnya kita akan belajar yang namanya MLS. MLS atau bisa disebut multi-layer switch. Nah, langsung saja kita akan menggunakan switch yang MLS ya. Nah, multi-layer switch. Kita masukkan kabelnya, sambungkan dari switch ke MLS yang ini. Nah, kita langsung saja ke sini untuk mengkonfigurasi, lalu ke tab CLI. Nah, kita bisa coba ke ini, lalu ke blok yang ini. Nah, baru sudah terlihat ini sudah sukses ya. Lalu kita coba lagi dari PC 4 ke PC 22. Nah, sudah terlihat sukses juga. Nah, itulah cara konfigurasinya. Selanjutnya, tadi kita sudah membahas trunk pada multiplayer switch. Kali ini kita akan belajar dynamic trunk protokol yang di video sebelumnya kita sudah belajar mode trunk dan mode akses. Nah, akses itu menuju pada device, lalu trunk menuju pada switch. Nah, pada mode trunk tersebut ada yang namanya dynamic auto dan dynamic desirable. Nah, dynamic auto ini dengan dynamic auto akan menjadi akses, lalu dynamic auto dengan dynamic desirable akan menjadi trunk, lalu dynamic auto dengan trunk akan menjadi trunk, lalu dynamic auto dengan akses akan menjadi akses. Nah, dynamic auto juga memiliki sifat. Nah, sifatnya yaitu menunggu. Lalu dynamic desirable punya sifat yaitu mengajak. Lalu trunk punya sifat memaksa dan akses mempunyai sifat memaksa juga. Nah, ini yang dinamakan dengan dynamic protocol. Oke, selanjutnya kita akan praktik. Nah, kita akan mencoba mengkonfigurasi switch. Nah, kita akan mengkonfigurasinya. Kita akan melihat modenya terlebih dahulu. Tab CLI. Kita kontek. Nah, lalu ketikkan show int fa 0/1 switch port. So interface fa 0/1
0/1 switchboard. Kita keluar. So int fa 0/1. Di sini kita akan melihat yang administrator mode. Nah, di sini artinya dynamic ketemu dynamic akan jadi static access. Coba kita lihat. Lalu so in fa 0/1 switch. Nah, kita bisa lihat ya di sini bahwa dynamic auto bertemu dengan dynamic yang artinya sama-sama menunggu. Nah, sekarang kita akan konfigurasi. Kontek, lalu int fa 0/1. fa int fa 0/1. Nah, lalu switchboard mode dynamic desirable. Nah, lalu kita exit dulu, lalu do so interface fa 0/1 switchboard. Nah, bisa kita lihat bahwa di sini dynamic desirable yang artinya mengajak menjadi true. Nah, kita bisa lihat di switch tab CLI, kita lihat lalu so in fa 0/1 switchboard. So interface fa 0/1 switchboard. Nah, di sini menunggu yang artinya dan hasilnya juga akan menjadi true. Nah, sekarang kita akan coba ke mode true, yaitu kontek, lalu ke interface fa 0/1, lalu switchboard mode true. Nah, lalu exit terlebih dahulu, kita lihat do so mode
the throne. Maaf, do so interface Eva 0/1 switchboard. Nah, dan di sini kita bisa lihat bahwa switch 3 memaksa sudah menjadi true. Nah, begitu ya untuk mengenai switch true ini. Nah, sekarang kita akan belajar yang namanya tagged dan tagged. Apa sih itu? Nah, kita akan belajar. Kita masuk pada simulation. Nah, kita ke ruang 2 dan 3. Kita coba kirim paket dari PC 3 ke PC 11. Oh, maaf. Nah, ini lihat bahwa paket yang dikirim masuk ke switch. Nah, lalu dari switch akan ke switch lagi. Nah, itu yang dinamakan tagged dan tagged. Nah, sekarang kita akan lanjut ke native LAN. Kita akan ke switch. Kita akan ke switch 1. Ke switch 1. Ke type CLI. Lalu kita ketik show in true. Nah, di sini ada yang namanya native LAN. Nah, bisa dicek ya juga pada switch kedua. Oke, pada switch 2 ke type CLI. Lalu kita ketikkan show in true. Nah, bisa dilihat juga ya di sini bahwa terdapat epsilonnya 2. Nah, apa sih itu native LAN? Nah, yaitu paket yang tidak terhubung di tag. Nah, untuk native LAN tersebut, misalkan di sini ada LAN 1 ingin mengirim paket kepada LAN 2. Nah, jadi tidak perlu di tag begitu ya. Nah, itu untuk native LAN. Sampai jumpa di video selanjutnya.